Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam renungan episode family bersama saya. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh ada, kami boleh bernafas, kami boleh buka mata hanya karena kebesaran kuasa Tuhan saja. Biarlah renungan ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan seluruhnya. Waktu kami mendengarkan, telinga kami dibukakan untuk kami mendengar dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya ingin membawakan satu renungan. Sejujurnya judul ini saya dapatkan hanya ketika pada saat itu saya mau melayani Tuhan. Tepatnya saya di bagian musik. Jadi ketika saya duduk, tiba-tiba di dalam hati saya juga, Tuhan, ntar saya merenungan mau bawanya apa gitu. Kesannya sepele. Tapi karena saya akuin karena mungkin saya mulai menjauh dari Tuhan, jadi saya tidak mempersiapkan dengan baik. Tapi pada saat saya duduk, Tuhan ngomong langsung. Jelas. Itu di dalam hati saya cuma ngomongin, jangan tinggalkan panggilanmu. Setelah saya dapat itu, saya langsung bilang, lalu saya mesti bawa apa Tuhan? Bawa tentang Yunus. Jadi saya beri judul renungan adalah pada pagi hari, jangan tinggalkan panggilanmu. Terkadang kita di kondisi yang paling tidak enak, terkadang iblis membuat kita bahwa kita nggak layak, kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Yang sebenarnya Tuhan itu nggak ninggalin gitu loh, nggak pernah sedetik pun Tuhan tinggalin kita. Oke, mari kita baca di dalam Yunus 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya baca cepat buat Bapak Ibu. Judul perikopnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan aku lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka.
Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas dasar penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saya yakin Bapak Ibu udah tahu ini. Cerita ini saya yakin dari sekolah minggu udah tahu. Tapi izinkan saya untuk membagikan ini secara real life dalam hidup saya. Kenapa saya dapat namanya judul yaitu Jangan Tinggalkan Panggilanmu. Saya akui dengan keadaan yang sekarang ini saya menjauh dari Tuhan karena banyak perkara yang saya nggak habis pikir. Sampai saya bahkan bilang, sampai satu titik saya pernah tanya, Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh ada nggak sih gitu loh. Tuhan tahu nggak sih gue lagi gini gitu loh. Sampai aku bilang, terkadang ketika aku mikir gitu, ya udah banyak pikiran-pikiran yang dibuat aku, udah lo begini aja, udah lo begitu aja. Sampai akhirnya itu membuat aku menjauh dari Tuhan. Sampai di satu titik aku udah, tepatnya minggu lalu ketika firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gani, itu benar-benar menemplak saya gitu loh. Jadi di situ dikatakan bahwa ada jalan namanya jalan putar yang mungkin Tuhan lebih tahu karena bukan Tuhan lebih, ya memang Tuhan pencipta kita, jadi Dia lebih tahu apa yang akan terjadi sama kita. Jadi kalau itu tidak berjalan, segala sesuatu tidak berjalan seperti ekspektasi kita, artinya ada jalan putar yang Tuhan kasih sama kita karena Dia tahu apa yang akan terjadi sama kita, karena Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya ingatkan dari kisah Yunus ini adalah ketika Yunus belajar mencoba lari dari hadapan Tuhan, seperti saya lari dari hadapan Tuhan, apa sih imbasnya buat orang-orang terdekat kita? Ada imbasnya Bapak Ibu, yaitu apa? Mereka akan terkena imbasnya. Ya, saya akuin terkena imbasnya apa? Ya banyak hal yang mungkin keluarga kita lah, bukannya Tuhan jahat ya kenapa, tapi itu sebagai bahan koreksi kita. Artinya ketika kita lari dari panggilan Tuhan, ada konsekuensi yang memang Tuhan mau kasih tahu lu jangan lari, hadapin prosesnya. Kalau lu lari, kalau kamu lari, kamu nggak akan dapetin apa yang memang Tuhan mau kerjakan di hidup kamu. Jadi berkesinambungan dengan khotbah Bapak Gembala tentang tunduk dan taat. Ya, saya mengalami. Jadi kalau saya boleh bilang, ayo buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang mulai kepikiran untuk lari dari hadapan Tuhan, untuk udah kepikiran karena keadaan ekonomi yang mendesak, banyak hal yang membuat kita tuh udahlah cari kerjaan yang ya sesuai kalian. Oke, aku bisa main musik, aku main di kafe, aku main di mana, nggak salah kok. Tapi aku yakin bukan itu yang Tuhan mau. Jadi melalui pagi hari ini aku cuma mengingatkan, termasuk diri aku, jangan pernah lari dari panggilan yang Tuhan mau pakai kita gitu loh. Apapun itu, di bidang apapun, percayakan semuanya sama Tuhan, karena rancangan Tuhan itu yang terbaik. Demikian renungan dan kesaksian saya. Biarlah ini boleh menjadi rema yang melekat untuk teman-teman, untuk siapapun yang kepikiran dengan keadaan yang sekarang mungkin tidak membaik, untuk mencoba mungkin banyak cara kita coba untuk kita lari ya Tuhan. Jangan lari capek sendiri, akhirnya tetap ujung-ujungnya Tuhan pasti kasih kita warning untuk kita balik. Seperti Yunus, akhirnya dia balik. Oke, itu aja. Sekian, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat malam pagi hari ini. Biar ini menjadi rema buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.